Bahasa Betawi Ora adalah bahasa yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Jawa. Bahasa Betawi Ora banyak berkembang di daerah pinggiran Jakarta. Salah satunya adalah di kawasan Parung, Bogor. Punya beras ya, berasnya orang, beli orang ada duit, kami ada duitnya. Madang nih. Juga kalau beli kadang-kadang lebaran nggak orang beli juga. Makan daging tahun sekali kalau lebaran. Sekarang makan daging ya, lebaran doang. Yang beli dah kalau Ya, biasa memang kalau orang sini tuh biasa ngomongnya kayak gitu logatnya ya Betawi kasar gitu. Contohnya ya seperti bagen, ora, embung gitu. Itu bahasa di sini kayak gitu, ontong gitu. Ora ya emang udah biasa kayak gitu. Kalau orang sini nganggapnya itu bukan bicara yang bukan omongan kasar gitu. Emang logat bicaranya seperti itu gitu. punya duit lu orang lapar, kalau orang punya duit lapar bahaya. Orang Betawi memang orang campuran. Penduduk kota Jakarta Lama atau Batavia berasal dari banyak etnis di Indonesia. Ditambah lagi, Batavia ramai ditinggali oleh berbagai etnis asing. Kemarin kita terliwat gede banget ya. Kita wae mah anduk merah kan turun Apa tidak turun kata Mbak gitu. Bagai lumpur doang beli cuci itu duit dari kapal. Oh, berapa banget lumpur doang gua mau cuci dong. Oh, udah 65 seitunya. Tahun 1817, pemerintah Hindia Belanda menghilangkan sistem perkotakan etnis dan mencabut peraturan dilarang menikah dengan lain etnis. Masyarakat Batavia pun mulai bebas bergaul dengan siapa saja. Pernikahan antar etnis kerap terjadi. Inilah awal komunitas awal orang Betawi. Mereka berasal dari perpaduan berbagai etnis itu. 23 nggak mau dapat BBM, orang motor 23 pada butut tuh orang. Belum. Ya emang rumah bagus nggak tahu baru sih kok dalam rumahnya mah. Abang mana Pak? Dia mau begitu be angka guguk. Ada dagang di warung nggak belanja, sekian susah. Makanya tak heran jika ada dialek-dialek yang kental unsur dari bahasa Sunda, Jawa, Cina, Arab atau etnis-etnis lainnya. Iya. Ngapain dia diapain? Artinya mau begitu. Dialek Betawi Ora pada masyarakat Parung misalnya, pengaruh bahasa Jawa terasa kental sekali. Kayak sekarang mah di kampung orang lanang pada ngurusin kot ya. Bininya pada kerja emang usaha kan Di susah. Betawi pinggir atau Betawi udik pakai ditambahin ora. Gua orang makan nih udah seminggu. Gua orang datang, gua orang ngendong dah, orang nginep di sini gitu, pakai ora gitu. Ora tuh kan enggak artinya gitu ya. Ngojek mudar bandir, bensin mau habis. Sekarang bensin 7.000. 7.000. Bahasa Betawi di pinggiran itu memang karena dia lebih pengaruhnya pada daerah persebaran daerah bahasa Sunda, dia lebih kepada bahasa Kawi ya. Bahasa Sunda lama, bahasa Kawi. Tapi memang dia juga ketegasannya sama dengan ketegasan yang ngucap sama Betawi pesisir. Itu jelas tuh. Lah, apa? Kapan gua udah kata? Umumnya orang Tenabang itu pedagang. Dagang cuma bukan kelas atas, dagang kue. Ada ngalamin dulu masih jum di kepala? Kalau di Betawi Tengah itu memang variasinya lebih banyak, lebih kaya. Nah, sehingga kalau di Tenabang misalnya, karena banyak imigran dari Melayu, dia lebih kepada Melayu Semenanjung. Kenapa? Apa? Kelapa? Gitu, kira-kira seperti itu. Ini kita mau ngebahas nih masalah tentang pemilu besok. Lain lagi dengan Betawi Tanah Abang. Perbedaannya terletak pada pemilihan kata-kata yang tak lazim di beberapa dialek. Yang gua ngalamin juga, yang gua alamin ya P3 emang paling tua. Emang paling tua gua tahu. Jadi bukan persoalan P3, PKS atau yang lainnya, tapi yang paling penting persoalan yang ada mau partai buat pemilu besok, kepentingannya buat apa sih buat kita gitu. Kali ada harapan-harapan buat masyarakat Bonpala khususnya. Nah kalau Bang Bus Betawi Tengah tuh adik-adiknya di Kemayoran, di Kuitang. Nah itu salah satu rumpunnya bahasa Melayunya Tenabang ada di rumpun-rumpun yang tadi. Sampai kita diarak-arak kayak gitu atau di mobil P3. Oh gitu ya. Ke P3 kita. Sampai orang-orang kue dulu gitu. Berbagai penelitian terus dilakukan. Budaya lain rupanya tak hanya membaur dalam penggunaan kata atau dialek dalam bahasa Betawi. Bahasa Betawi di sepanjang perbatasan dengan Sunda
banyak dipengaruhi oleh bahasa Sunda dalam bidang tata kata dan morfologinya. Sama teman-teman nih gitu bang gitu kan. Iya. Namun, budaya lain pula yang sempat menenggelamkan penggunaan bahasa Betawi. Abang ngerasain itu dari bisanya naik ke atas itu kan dari bawah. Iya. Abang-abang udah di atas Nggak tahu di bawah. Kita jangan diladenin. Kalau dulu cerita abang-abangan kita nih, kalau bahasa keseharian Betawi sih tetap dipakai ya kemelayuannya gitu. Tapi karena udah berubahnya zaman sekarang, berbaurnya dengan pendatang, akhirnya terkikis juga sih lama-lama. Itu bahasa-bahasa kesehariannya. Tapi kalau yang tua-tua masih ada cerita-cerita tentang bahasa-bahasa yang dulu gitu, ada masih gitu. Matiin bininya masa? Masa sih? Matiin bininya. Kali tangkap polisi nih? Hah? Kali tangkap polisi itu matiin? Kagak, nggak ditangkap. Tuh orang nggak bertanggung jawab tuh, masa matiin bininya itu nggak ditangkap? Kagak, nggak ditangkap. Ih, dilaporin juga kagak. Bego, itu udah keluar dari RT nya kalau tanggung jawab, lurah yang tanggung jawab itu warga keamanannya. RT ada, lurah ada, nggak ada apa-apain. Kenapa nggak saya tahu kalau matiin bininya? Iya, matiin bininya. Dia namanya dimatiin kagak ada nyawanya. Sitian, anaknya Sitian. Itu matiin bininya. Petian bapaknya, anaknya Kitiin. Jadi matiin siapa? Matiin emaknya, anaknya Sitian. Yang matiin bininya, bapatiin bapaknya. Iya kayaknya, bilang aja bininya. Gue takut aja. Ini kemarin nih gue diajak Bang Suryadi jalan-jalan sama Bang Adi Kobra, Bang Reza sama si Sony. Iya. Gua selalu gue lewat jalan sono, lewat Cikampek. Buset, ada orang lagi duduk di patung. Saya mati kan lu ya? Kagak. Gua ke rumah sakit nggak? Kagak. Gue lewat naik motor sama Bang Suryadi, naik mobil, buset ada orang duduk lagi duduk di patung. Belah dua kali palanya ya? Buset, orang lagi duduk di patung. Iya, belah dua apa palanya nih kena? Nggak ngerti lah kak. Orang lagi duduk di pacul. Duduk di pacul bagaimana? Orang habis ngoret duduk di pacul ngaso. Seri sama matiin ya.
VOC bubar pada akhir tahun 1799 dan pusat pemerintahan kolonial Hindia Timur dipindah oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels ke kawasan Walter Freden atau New Batavia. Proses percampuran antar orang-orang dari berbagai latar belakang suku, etnis, dan ras ini terus berlangsung dan bahkan berlangsung semakin intens pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda sepanjang abad ke-19. Pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, populasi penduduk Batavia meningkat pesat dari 33.000 pada tahun 1815 menjadi 78.000 pada tahun 1900. Dan pada abad ke-19, orang yang dilahirkan di Batavia lazim disebut sebagai orang Betawi, sebagai pengakuan bahwa komunitas orang-orang yang lahir di kota ini telah membentuk kelompok etnis tersendiri. Pada abad ke-19, orang yang dilahirkan di Batavia lazim disebut sebagai orang Betawi, sebagai pengakuan bahwa komunitas orang-orang yang lahir di kota ini telah membentuk kelompok etnis tersendiri. Pokoknya orang Betawi itu orang yang tinggal di sekitar kota Betawi. Walaupun Old Batavia itu udah runtuh pada tahun 1760-an ya, pindah ke Walter Freden ya, ditinggalkan oleh Belanda ya. Tapi tetap kota dan sekitar itu identik dengan kota Batavia. Orang Betawi menyebut orang pribumi menyebut itu identik dengan kota Betawi. Jadi istilah Betawi itu belum jadi suku bangsa ya. Barulah saudara pada tahun 1919 ada politikus Betawi sekaligus pejuang Betawi yaitu Bapak Muhammad Husni Tamrin. Itu dia jadi anggota Dewan Kota Gemeenschappsraad ya, Gemeenschappsraad atau anggota Dewan Kota atau DPRD lah ya. Dia mengatasnamakan diri sebagai pemimpin atau wakil dari golongan kaum pribumi, kaum Betawi, sejajar dengan kaum Jawa, sejajar dengan kaum Sunda, sejajar kaum dengan Minang yang ada di sekitar Batavia ini. Maka saat itulah secara hukum Betawi itu dapat dianggap etnik ya, dianggap etnik atau golongan etnik. Sejak masa kekuasaan VOC hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, penduduk Batavia yang berasal dari berbagai latar belakang suku, etnis dan ras selama ratusan tahun umumnya saling berinteraksi dengan bahasa yang sama, yakni bahasa Melayu. Kesamaan bahasa ini membuat mereka terdorong untuk mengidentifikasikan diri sebagai penduduk asli Batavia. Mereka akhirnya berasimilasi, berakulturasi, ya berinteraksi dengan bertahun-tahun menggunakan bahasa Melayu, dan mereka membentuk suatu secara tidak sengaja sebenarnya dengan sendirinya saja. Mereka itu membentuk suatu komunitas ya, suatu masyarakat yang namanya masyarakat Betawi sebagai identifikasi bahwa mereka adalah tinggal di kota Batavia dan sekitarnya, dan mereka itulah orang Betawi yang berasal dari kata Batavia. Percampuran orang-orang pribumi Nusantara, Cina, Arab, dan Eropa yang berlangsung selama ratusan tahun maupun lewat pernikahan antar ras kian memperkuat identitas mereka sebagai penduduk asli Batavia. Untuk itu, pada tahun 1919, pemerintah kolonial Hindia Belanda secara resmi mengakui suku Betawi sebagai bagian dari suku bangsa yang ada di Nusantara. Sejak akhir abad ke-19, pertumbuhan industri di kawasan perkotaan yang dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menarik banyak orang dari berbagai daerah untuk mencari peruntungan di kota-kota besar. Hal ini bisa dilihat dari besarnya laju urbanisasi warga desa ke Batavia. Pada tahun 1945 tercatat ada sebanyak 600.000 penduduk Jakarta dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya mencapai 100%. Pada tahun 1950 misalnya, penduduk Jakarta tercatat sebanyak 1,75 juta orang.